Semua burung kicau mulai dari murai, lovebird, anis merah, kacer, hingga pleci bisa mengalami over birahi. Halo semuanya, saya Om Andi. Selamat datang di channel saya Universitas Burung, tempatnya edukasi perawatan burung. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi burung pleci yang over birahi. Nah teman-teman, semua burung kicau mulai dari burung murai, jalak suren, lovebird, kacer, cucak hijau, hingga pleci bisa mengalami over birahi. Bahkan burung-burung kicau yang dipelihara di sangkar ini berpotensi lebih tinggi mengalami over birahi dibandingkan yang hidup di alam liar. Itu karena kondisi dan pasokan makanan di dalam sangkar sering kali tidak sesuai dengan yang biasa dia terima di alam liar. Untuk burung kicau yang hanya sekedar peliharaan rumah, mungkin tidak masalah jika mengalami over birahi. Tapi bagi burung-burung lomba tentu menjadi masalah besar jika ia mengalami over birahi. Karena pleci yang mengalami over birahi tidak akan bisa mengeluarkan semua materinya secara maksimal. Nah, maka dari itu saya Om Andi Universitas Burung akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi burung pleci yang sedang over birahi. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, yang akan saya bahas dulu yaitu ciri-ciri burung pleci yang over birahi. Secara garis besar, pleci yang sedang over birahi akan mengalami tanda-tanda seperti burung pleci terlihat gelisah, burung pleci akan lebih agresif dari biasanya, dan jika bertemu dengan pleci lain, maka pleci akan over birahi, akan ngeriwik dengan menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Terus pleci juga sering lompat dan tidak mau diam. Dan yang lainnya, ciri-cirinya pleci juga sering menggetarkan sayapnya sambil bunyi ngecir, teman-teman. Nah, kalau sudah begitu, kita harus cari solusinya bagaimana pleci kita itu nggak over birahi lagi. Nah, bagaimana sih cara mengatasi pleci yang over birahi? Nah, yang pertama nih, kita harus rajin memandikan burung pleci. Nah, untuk pemandian, teman-teman bisa lakukan setiap pagi, siang, sore, dan malam. Jadi sehari itu bisa sampai 4 kali, teman-teman. Untuk pemandian, teman-teman bisa sediakan aja cepuk yang besar, atau teman-teman juga bisa menyemprotkan dengan semprot pompa atau semprotan tangan yang khusus burung. Untuk pemandian ini teman-teman bisa lakukan konsisten setiap hari, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa, dan nanti kalau burung sudah turun birahinya, kita bisa mengembalikan pemandian seperti semula, bisa sehari 1 kali atau 2 kali. Terus lanjut solusi yang kedua, teman-teman jangan terlalu sering dijemur atau jangan kelamaan dijemur. Nah, lakukan penjemuran hanya di pagi hari, yaitu ketika pleci baru dimandikan. Nah, untuk penjemuran sendiri teman-teman bisa lakukan sekitar 10-15 menit saja. Nah, cara ini efektif untuk menurunkan dan menstabilkan birahi pada burung pleci. Dan selanjutnya, yang ketiga, kurangi pemberian makanan ekstra fooding hewani seperti kroto dan juga ulat hongkong. Arti pengurangan bukan berarti burung dihentikan tidak kasih ekstra fooding hewani ya teman-teman, tapi kita tetap memberikan ekstra fooding ini kepada pleci yang over birahi, tapi kita bisa kurangi saja porsinya. Dan untuk ulat hongkong yang biasanya kita kasih 3 ekor atau kita kasih 5 ekor, jadi kita kurangi saja, setiap harinya cukup 1 ekor saja teman-teman. Karena teman-teman, kalau kita tidak memberi makanan ekstra fooding, tentu kebutuhan gizi dan nutrisi burung pleci kita pasti akan kurang dan nanti bisa menimbulkan macet. Alangkah baiknya kita bisa kurangi saja pemberian ekstra fooding ini. Nah, yang selanjutnya adalah berikan pakan buah-buahan. Buah-buahan yang sangat baik diberikan kepada pleci yang over birahi atau yang birahinya itu tinggi. Kita bisa memberikan buah pepaya, jeruk, dan tomat teman-teman.
karena kandungan yang terdapat dalam buah-buahan tersebut dapat membuat birahi pleci turun dan stabil lagi. Terus solusi yang selanjutnya adalah dekatkan pleci kita dengan pleci yang lainnya. Nah, jika teman-teman punya lebih dari satu pleci di rumah, teman-teman bisa dekatkan pleci yang sedang over birahi dengan pleci yang lainnya. Caranya sangat mudah teman-teman, yaitu dengan menempelkan sangkar pleci satu dengan pleci yang lainnya. Perlahan namun pasti pleci yang over birahi akan mulai tenang dan turun birahinya. Terus solusi yang keenam ya teman-teman, letakkan di kandang umbaran. Nah, cara berikut teman-teman bisa lakukan setiap hari. Jadi pleci kita taruh saja di kandang umbaran. Dengan begitu pleci bisa leluasa dalam bergerak. Hal ini dipercaya bisa menurunkan birahinya yang berlebihan. Dan tunggu hingga pleci Anda terlihat tenang dan stabil birahinya. Setelah itu teman-teman bisa ambil lagi burung plecinya dan kembalikan lagi ke kandangnya semula. Terus ada juga solusi yang lain, yaitu satukan pleci kita dengan untulannya. Dan apabila teman-teman nggak punya untulan, teman-teman bisa cari aja di kios-kios atau di pasar burung untuk untulan pleci kita. Untulan ini teman-teman alangkah baiknya bisa menggunakan pleci yang betina. Nah, burung pleci yang mengalami over birahi ini biasanya akan tenang jika disatukan dengan untulan yang menjadi settingannya atau yang menjadi pasangannya. Kalau birahinya nanti udah stabil, birahinya udah turun, nanti teman-teman bisa single lagi burung plecinya. Nah, solusi yang terakhir adalah taruh pleci kita di kandang koloni. Cara alternatif yang bisa teman-teman coba jika disatukan dengan untulan tidak berhasil adalah dengan dikolonikan pleci yang over birahi dengan pleci yang lain. Dari pengalaman banyak pleci mania, mengkolonikan pleci yang over birahi terbukti bisa menurunkan birahinya. Nah, satukan pleci teman-teman itu yang sedang over birahi di kandang koloni bersama pleci-pleci yang lainnya. Jika pleci sudah terlihat tenang dan mau nembak atau ngalas, itu tandanya dia sudah siap bertempur untuk dilombakan. Nah, jadi itu dia teman-teman ciri-ciri dan solusi pleci yang over birahi. Dengan teman-teman menerapkan cara di atas, harapan saya pleci teman-teman bisa stabil lagi birahinya, bisa ikut dilombakan lagi. Karena yang saya jelaskan tadi adalah pengalaman saya dan pengalaman teman-teman pleci mania yang sudah bermain pleci bertahun-tahun, dan saya juga menggali ilmunya kepada teman-teman pleci mania. Makanya setelah saya dapat ilmu tersebut, saya bagikan ke video YouTube ini, dan semoga teman-teman pleci mania semakin berkembang dan semakin sukses terus dan semakin besar di Indonesia komunitasnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja pengalaman yang bisa saya bagikan. Jangan lupa setelah menonton video ini, di klik like, komen, dan subscribe. Dan saya Om Andi Unsas Burung, see you next time.